Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Semua berpikir hal yang sama dengan jenderal muda itu, entah kenapa mereka bingung dengan niat terburu-buru dari Dewa Laut Darah yang ingin menjadi Kaisar Langit. Karena setahu mereka, meskipun Dewa Laut Darah menjadi penguasa negeri langit sekalipun, dia tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Langit yang asli seperti Kaisar Langit sebelumnya. Itu dikarenakan Kaisar Langit yang sebenarnya harus bisa masuk ke dalam pintu Istana Langit, di mana selama ini pintu itu tidak ada yang bisa membukanya. Hanya seseorang yang benar-benar menerima atau menjadi penerus Kaisar Langit sajalah, yang dapat masuk ke dalamnya dan melihat apa yang ada di dalam istana itu. Sudah, jangan pikirkan hal itu sekarang. Yang terpenting adalah, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk membantu alam langit, ucap Dewa Angin. Kaisar tidak ada di sini, dan kita juga tidak bisa bertindak seenaknya tanpa perintah, ucap Jenderal Nanmo dengan serius. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini bertindak sesuka hatinya, itu selama Lin Tian tidak ada. Bahkan jika di sini sekarang mereka meminta kembali dulu untuk membantu peperangan di negeri langit, dia akan tetap mencoba yang terbaik menghalangi mereka semua. Kami juga mengerti itu, sebenarnya Kaisar sudah tahu akan ada masalah besar terjadi di alam langit. Maka dari itu, dia memerintahkan aku untuk mengirimkan pesan kepadanya jika ada sesuatu yang terjadi di alam langit, ucap Dewa Angin. Dia tentu saja mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Jenderal Nanmo. Karena dia juga berpikiran sama dengan Jenderal Nanmo. Selama Lin Tian tidak memberi dia perintah, Dewa Angin tidak akan mengirimkan pasukan ke alam langit. Sebenarnya dia sudah mengirimkan pesan kepada Lin Tian, tapi anehnya tidak satu pun pesan yang dia kirim dijawab oleh Lin Tian. Dan sekarang dia lebih mencemaskan keadaan Lin Tian yang tidak kunjung kembali ke ibu kota sampai saat ini. Jadi alasan lain dia mengumpulkan mereka semua, itu untuk membahas masalah Lin Tian juga. Apakah Kaisar sudah membalas pesan itu? Tanya jenderal yang lain kepada Dewa Angin. Dewa Angin hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Melihat Dewa Angin menggelengkan kepalanya, ini membuat semua yang ada di sana merasa cemas dan juga khawatir. Jika Kaisar semakin lama memberikan perintah kepada mereka, maka dampaknya akan semakin parah akibat perang itu. Apa yang terjadi dengan Kaisar Langit? Apakah dia terjebak di jembatan takdir? Tanya tetua yang ada di sana dengan wajah cemas. Woi, kalian tenang saja, kakak masih baik-baik saja, ucap bayi kecil yang entah dari mana muncul di hadapan mereka semua. Salam Kaisar Harimau. Semuanya segera berdiri, dan memberi hormat kepada bayi kecil. Mereka sudah tahu siapa kucing kecil ini sebenarnya, dan bisa dipastikan jika bayi kecil adalah saudara dari kaisar mereka. Jika mereka pikirkan, bayi kecil bisa dibilang pemimpin kedua selama Lin Tian tidak ada. Karena dari apa yang mereka dengar baik Lin Tian maupun bayi kecil, mereka berdua selalu bersama-sama untuk melakukan apapun. Kecuali kenakalan bayi kecil, dan hanya itu yang belum mereka ketahui sampai sekarang. Tidak perlu sopan denganku. Katakan apa yang terjadi sampai kalian menjadi cemas tidak jelas seperti itu. Tanya bayi kecil. Dia baru saja kembali dari tempat bermainnya, dan tentu saja dia berencana untuk mencari mangsa yang baru. Tapi saat dia mendengar kalau semua orang berkumpul di sini, dia pun segera mengubah arah perjalanannya. Dewa Angin segera menceritakan informasi yang ia dapat dari Jenderal Zhao dan Dewa Kegelapan. Setelah mendengar informasi itu, bayi kecil langsung terdiam, dan dia langsung menampilkan wujud manusianya di hadapan semua orang di sana. Sambil berjalan ke tempat Lin Tian duduk, dia terus memikirkan sesuatu di pikirannya. Kemudian barulah dia duduk di tahta alam bawah dengan pandangan serius,
sambil menatap semua yang ada di sana. Aku ingin menanyakan satu hal kepada kalian, dan aku ingin kalian semua jujur. Ucap Bayi Kecil dengan wajah tenangnya. Siapa yang kalian ikuti? Kaisar Langit atau kakakku? Tanya Bayi Kecil dengan senyum di wajahnya. Semua orang yang ada di sana seketika itu juga langsung terdiam, dan mereka terkejut dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bayi Kecil. Itu bukan karena mereka tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Bayi Kecil. Meskipun pertanyaan Bayi Kecil akan terlihat bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah lama hidup. Jadi mereka lebih paham apa maksud pertanyaan Bayi Kecil itu. Tentu saja kalian paham kan apa maksudku, tanya Bayi Kecil. Kaisar Harimau, aku akan selalu mengikuti Kaisar, tidak peduli dia kaisar atau siapapun. Tapi dia orang yang membantuku membalas dendam atas anakku, dan dia jugalah yang telah menyembuhkan diriku saat aku diracuni. Jadi aku akan mengikuti Kaisar, bukan, maksudku Kaisar Lin Tian. Jawab Dewa Angin dengan tulus kepada Bayi Kecil. Melihat betapa jujurnya Dewa Angin ini, semua orang yang ada di sana terdiam. Itu sudah jelas, kalau Dewa Angin memilih untuk mengikuti Lin Tian bukan Lin Tian yang menjadi seorang kaisar. Dia adalah sepupuku, tentu saja aku dan alam es selalu berada di sisinya, ucap Mu Jing-er sambil tersenyum. Dia adalah adik dari pria yang aku cintai, jadi aku sebagai kakaknya tentu saja harus melindungi adik iparku. Tentu saja aku juga akan mengikutinya, dan perkataanku juga sama dengan niat alam tombak serta alam bintang, ucap Xing Xing-er sambil mengedipkan matanya ke arah Mu Jing-er. Hais, aku sudah tua dan sedikit tidak mengerti apa yang kamu maksud. Tetapi yang jelas, aku di sini untuk mengikuti tuan muda kami, dan bukan Kaisar Langit. Jadi tentu saja aku akan mengikuti perintah tuan muda kami, jawab tetua kedua dari alam elemen. Sejak Lin Guang tidak ada, dialah orang yang mengambil alih pengaturan pasukan dari alam elemen. Karena Lin Tian keponakan kecil kami, dan kamu jangan pikirkan hal lain untuk kami. Katakan saja apa yang harus kami lakukan, maka alam kehidupan selalu siap membantumu dan juga keponakan kecil kami itu, ucap Zheng Mi sambil menatap Bayi Kecil dengan senyum percaya dirinya. Setelah hal itu, satu persatu dari mereka bahkan 3 keluarga Jenderal Negeri Langit memberikan keyakinan mereka, kalau yang mereka ikuti adalah Lin Tian, dan bukan Kaisar Langit. Walaupun 3 keluarga itu tidak bisa berjanji untuk mewakili keluarga mereka, tapi menurut Bayi Kecil sepertinya ini sudah cukup bagus. Bagus sekali. Aku menyukai gaya kalian. Maka dengan begitu, aku bisa sedikit lega dengan rencana yang telah aku buat, ucap Bayi Kecil saat berdiri sambil tersenyum ke arah mereka dengan senang. Apakah Kaisar Harimau telah memiliki rencana untuk masalah ini? Tanya Dewa Angin. Tentu saja dong, apakah menurutmu aku tidak sepintar kakakku? Asal kamu tahu saja ya, akulah orang yang selalu mengajari kakak tentang taktik dan strategi, jawab Bayi Kecil dengan bangga. Wah, kalau begitu apa rencananya? Tanya Jenderal Nanmo. Tentu saja siapkan pasukan, kemudian berangkatlah dan bunuh semua pengkhianat itu, jawab Bayi Kecil dengan tenang. Cerita berpindah. Apakah ini istana pengadilan? Tanya Lin Tian sambil melihat istana yang terlihat agak menyeramkan itu. Benar Kaisar, istana ini dibuat sangat bagus oleh para hakim sebelumnya. Bahkan aku sangat suka dengan dekorasi di dalamnya, dan apalagi 2 patung singa yang memiliki tanduk serta telinga yang panjang itu, jawab kepala suku patung batu. Lin Tian yang mendengarkan bagaimana orang ini, salah. Maksudnya patung batu ini memuji dekorasi serta bentuk istana pengadilan, ini membuat dia agak tidak bisa berkata-kata. Dalam pikiran Lin Tian, dia merasa kalau kepala suku patung batu ini juga bodoh, tapi tidak terlalu kelewatan seperti 2 anggota suku yang sebelumnya.
Hei, lihat itu. Itu adalah patung diriku, ucap roh pelindung alam bawah saat melihat patung anjing berkepala 3, atau yang sering disebut Cerberus di atas bangunan istana pengadilan itu. Wow, Tuan Roh, itu adalah sosok Mahyang perkasa. Aku sangat mengagumi wujudmu itu, ucap kepala suku roh kepada roh pelindung. Bahkan dua patung batu yang ikut dengan dia pun, mereka mengangguk setuju dengan perkataan kepala suku mereka. Wow, kalian ternyata penggemarku, bagus sekali. Lain kali akan ku berikan kalian batu yang sangat berharga, ucap roh pelindung yang merasa bangga setelah dipuji oleh kepala suku batu suci itu. Terima kasih Tuan Roh Pelindung, ucap ketiganya sambil berlutut penuh kegembiraan. Lin Tian hampir pingsan saat melihat tiga batu bodoh ini, serta roh pelindung yang juga bodoh itu. Dia sedikit menyesal dengan kelakuan Kaisar Langit yang lama, yang mau saja menerima suku patung batu suci yang agak bodoh ini. Serta roh pelindung yang bahkan tidak tahu malu ini sebagai pelindung alam bawah. Hais, jika aku hidup di zaman guru dulu, mungkin aku akan menamparkan wajah guru, ucap Lin Tian sambil memasang wajah yang penuh keluhan dengan gurunya, yaitu Kaisar Langit. Lin Tian tidak lagi peduli dengan mereka, lalu dia segera masuk ke dalam istana pengadilan itu. Di depan pintu masuk istana, itu sudah ada dua patung yang berjaga memandang ke arahnya. Saat melihat ada kepala suku mereka yang datang, dua patung ini tahu kalau Lin Tian adalah Kaisar Langit. Jadi, mereka segera berlutut di sana dengan hormat. Lin Tian mengangguk kepada keduanya lalu meminta mereka untuk menceritakan apa yang sudah mereka temui di dalamnya. Kedua patung itu menceritakan, kalau dua patung bermata biru dan bermata merah menemukan tempat yang berisi banyak tahanan. Para tahanan itu masih hidup, dan itu sudah jelas kalau dia bukan dewa biasa. Tetapi siapakah sebenarnya mereka, semuanya tidak ada yang tahu. Lalu, di mana dua patung itu? Tanya Lin Tian. Dua patung itu saling memandang dengan agak malu, untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh dua patung tersebut. Tapi pada akhirnya, mereka dengan malu-malu mengatakan bahwa, kalau keduanya masih bertengkar soal perebutan makanan sejak mereka menemukan ruangan itu, dan keduanya sekarang berada di dalam istana. Ya salam, mereka memang bodoh sejak lahir, pikir Lin Tian di dalam hatinya. Tapi karena dia benar-benar tidak bisa apa-apa, jadi dia melupakan kedua patung bodoh tersebut, dan memutuskan untuk masuk lalu melihat siapa orang-orang yang terkurung di dalam istana pengadilan tersebut. Bawa aku ke sana, ucap Lin Tian kepada kedua patung itu. Kemana Kaisar? Apakah ingin ke tempat dua patung itu, atau ke ruangan itu? Tanya salah satu patung yang berdiri di pintu tersebut. Ke neraka, ucap Lin Tian dengan kesal. Neraka, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya bisa ke sana Kaisar, jawab yang lain dengan wajah bingung. Bodoh. Tentu saja ke ruangan itu. Cepat, teriak Lin Tian dengan sangat kesal. Kedua patung itu yang melihat kalau Lin Tian sedang marah, mereka pun langsung membawa Lin Tian ke dalam ruangan itu, di mana banyak orang-orang yang terkurung dan terikat. Lin Tian berjalan di belakang dengan santai, sebelum ledakan besar terjadi tepat di depannya. Bang! Sial! Saudara, aku yang akan memakan batu itu! Teriak patung bermata merah, yang terlempar keluar dari ruangan yang hancur akibat dirinya itu. Tidak, karena aku yang menang dan kamu yang kalah, jadi biarkan aku memakannya, teriak patung bermata biru sambil keluar dari dinding yang hancur itu. Saat melihat kedua patung yang telah menghancurkan dinding yang berada di depannya, ini benar-benar membuat Lin Tian tidak dapat menahan lagi amarahnya. Di sini mereka masih saja bisa bertengkar, bahkan menghancurkan dinding ini. Jika Lin Tian diam saja, mungkin istana ini akan hancur oleh kelakuan mereka. Pantas saja selama ini mereka hanya bisa dijadikan penjaga, dan bukan sebagai pelindung istana pengadilan.
Karena jika mereka telah membuat ulah, maka mereka bisa dengan mudah menghancurkan barang-barang di sekitar mereka. Hentikan! Teriak Lin Tian dengan kesal. Mendengar teriakan Lin Tian, keduanya kaget lalu memandang Lin Tian. Saat mereka melihat itu, keduanya buru-buru berlutut di hadapan Lin Tian, dan kemudian mengatakan berbagai hal yang membuat Lin Tian sakit kepala. "Kaisar, kamu baik-baik saja kan? Apakah ada yang sakit? Maafkan kami karena tidak memberitahukan hal penting itu kepadamu," ucap patung bermata biru. "Sudahlah, hentikan. Bawa aku ke ruangan tempat orang-orang itu diikat sekarang juga," ucap Lin Tian dengan marahnya. "Siap Kaisar," ucap keduanya tanpa ragu, karena mereka sadar kalau Lin Tian sedang marah. Keduanya berjalan di depan, dan tidak lagi berbicara apapun. Mereka hanya diam saja, karena mereka takut Lin Tian akan marah lagi kepada mereka. Sedangkan untuk kepala suku patung batu suci, dia masih sibuk mendengar kata-kata indah yang dikeluarkan oleh roh pelindung, yang kini telah lupa kalau Lin Tian sudah tidak ada lagi di sana. Lin Tian menanyakan masalah orang-orang itu kepada mereka, dan setelah Lin Tian tahu kalau mereka telah terjebak sangat lama di sana, ini membuat Lin Tian sangat terkejut. Dia menjadi lebih penasaran dengan orang-orang ini. "Apakah mereka mengatakan sesuatu kepada kalian?" tanya Lin Tian. "Mereka bahkan tidak mengatakan apapun kepada kami," jawab patung bermata biru. "Benar Kaisar, mereka hanya memarahi kami beberapa kali, dan mereka tidak mengatakan yang lain lagi," tambah patung bermata merah. "Lalu, kenapa kalian tidak melepaskan mereka?" tanya Lin Tian dengan serius. Itu, karena kami pikir mereka sangat mencurigakan, jadi kami membiarkan mereka di sana sampai Kaisar kembali," jawab patung bermata biru dengan sedikit malu di wajah patungnya. "Hanya karena itu kalian tidak melepaskan mereka. Bagaimana jika aku tidak kembali?" tanya Lin Tian yang sedikit agak marah. "Tentu saja kami juga akan membiarkan mereka diikat seperti itu," jawab patung bermata biru tanpa ragu. Ya salam, Lin Tian hanya bisa menghela nafas dengan berat. Dia baru saja lupa, kalau kedua patung ini bodoh sejak lahir, dan dia tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari mereka. Tapi mereka ini adalah pengikut yang terlalu setia menurut Lin Tian. Lin Tian akhirnya sampai di depan pintu masuk ke ruangan di mana orang-orang itu terikat. Di saat Lin Tian masuk, dia melihat banyak yang terikat dengan menyedihkan di dalam sana. "Ini," seru Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."